Yo sobatku, seperti biasa kembali lagi bersama channel Lord Itachi. Sebelum menyimak videonya, admin sarankan untuk menggunakan headset saat menonton video ini, agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas, serta sediakan segelas kopi ataupun cemilan sambil menyimak pembahasan di channel ini. Nah, sekarang kita mulai melanjutkan pembahasan Boruto chapter 14, di mana ini adalah video part yang kedua, setelah sebelumnya belum sempat kita bahas. Adegan atau panel terakhir part sebelumnya memperlihatkan Ibiki mulai menginterogasi Boruto-kun. Ibiki berjalan ke arah Boruto, "Itu hal yang buruk bagimu, tidak seharusnya menjadi hal yang seperti ini," kata Ibiki. Sepertinya Ibiki mulai mempersiapkan rencana penyiksaan kepada Boruto, agar Boruto mau berbicara. Ibiki melanjutkan, "Ini akhirnya menjadi interogasi yang seharusnya iakan Boruto." Sedangkan di lain sisi, Shikamaru pun berbicara melalui Shintenshi no Jutsu kepada Ino. "Ino, ini aku, bagaimana kondisi Ino Jin, apa dia baik-baik saja?" Lalu kemudian Ino menjawab, "Dia baik-baik saja, dia masih tertidur tapi tidak ada masalah." Shikamaru melanjutkan, "Baiklah, itu hal yang bagus, sudahlah langsung saja ke topik utamanya, ini tentang Boruto kan?" Potong Ino yang sudah tahu tujuan Shikamaru menghubunginya. Shikamaru menjawab dengan kaget, "Iya, ini situasi yang buruk, seperti biasa aku ingin bicara dengannya secara rahasia, tolong sambungkan komunikasi pada dia sekarang." Ino menjawab, "Apakah itu perintahmu sebagai Hokage?" Shikamaru hanya mengatakan Ino. Ino pun melanjutkan, "Aku sudah bilang padamu, komunikasi pikiran ke pikiran untuk kebutuhan personal adalah sebuah kejahatan. Juga terdapat kewajiban untuk melaporkan isi komunikasi untuk mencegah akses yang sah, dan engkau melakukan hal ini sama saja kalau kita sudah melanggar 5 peraturan." Shikamaru mengatakan, "Aku sudah bilang kalau ini misi rahasia tingkat tertinggi, dan hanya kau yang bisa kuandalkan." Ino pun menjawab, "Aku khawatir padamu, mengapa kau sangat mendukungnya? Aku tidak paham sama sekali." Shikamaru pun hanya mengatakan, "Ino, aku tahu kau tidak percaya padanya, tapi aku mohon percayalah padaku, aku butuh bantuanmu, aku tidak memerintahkanmu sebagai Hokage, aku memintamu sebagai teman." Kemudian Ino hanya menjawab, "Dinginkan kepalamu Shikamaru, aku tidak akan melanjutkan ini, aku minta maaf, aku tidak bisa membantumu kali ini." Di sini Shikamaru sedikit kesal dan mengatakan, "Hei Ino, tunggu." Nah, ternyata di sini, di ruang interogasi, Ibiki sudah mulai berkata kasar dan juga berlaku kasar kepada Boruto. Ibiki mulai bertanya, "Jika Hokage ke-7 masih hidup, katakan padaku di mana dia. Jika kau tidak bisa memberitahunya, tentu saja alasanmu tidak dapat diterima, kau akan mati dengan noda di reputasimu sebagai pengkhianat yang membunuh Hokage." Dia pun kemudian membanting wajah Boruto ke meja, sampai Boruto penuh dengan darah. Ibiki mengatakan, "Kau tahu Boruto, aku sangat ingin memukulmu dengan sangat keras, karena kau membunuh Naruto sejak 3 tahun lamanya." Di sini Boruto hanya mengatakan, "Kau punya waktu luang, aku iri sekali padamu." Perkataan Boruto membuat Ibiki semakin marah, dia pun langsung memukul Boruto bagian kepala dan perut Boruto, sampai wajah Boruto bersimbah darah. Ekspresi wajah yang bagus, "Berapa lama kau akan bersikap seperti ini?" tanya Ibiki ke Boruto. Shikamaru pun berbicara kepada Ibiki, "Cukup hentikan itu, tidak ada gunanya, dia bukan tipe orang yang beritahu rahasianya meskipun disakiti." Shikamaru pun mengatakan, "Gunakan racun, panggil Mitsuki." Konohamaru mengatakan, "Tuan Hokage, itu tidak bagus, Mitsuki punya nafsu membunuh yang kuat terhadap orang ini, jika dia tidak berhati-hati, akhirnya dia akan membunuhnya ketika dia melihat wajahnya. Kalau sudah begitu, sudah terlambat untuk mempertanyakan kebenaran." Shikamaru mengatakan, "Aku tidak peduli, aku akan bertanggung jawab, panggil Mitsuki sekarang." Eida yang memperhatikan dengan senringannya mengatakan, "Sepertinya Boruto tidak memiliki niat untuk mengatakan apa yang sebenarnya kamu lakukan dulu." "Apa?" Kawaki mempertanyakan apa maksud Eida. Eida melanjutkan, "Kelihatannya dia berusaha melindungi posisimu di Konoha." Daemon juga ikut berbicara, "Apa-apaan itu, mengapa menjadi seperti ini? Aku tidak mengerti jalan pikiran pria itu." Kembali ke ruang interogasi, Shikamaru pun kemudian mengatakan, "Masuklah, Mitsuki. Kita semua shinobi, dan ini adalah misi,
kendalikan emosimu, dan penuhi tugasmu. Mengerti? Sepertinya Shikamaru sudah mengatakan sesuatu, dan menitipkan sesuatu kepada Mitsuki. Konohamaru pun mengatakan kepada Mitsuki yang sudah masuk ke ruang interogasi. Dengar Mitsuki, orang ini adalah saksi kunci yang berharga, ada kemungkinan kalau dia menyembunyikan informasi yang berharga bagi Konoha, tujuannya ialah membuat informasi itu dikeluarkan, aku hanya menekankan kalau jangan membunuhnya. Di sini Boruto hanya mengatakan, "Oi Mitsuki, apa kau masih mencari mataharimu seperti orang bodoh?" Seketika Mitsuki langsung tersurut emosinya, dan kemudian dia langsung menekan Boruto sampai Boruto dicekik. Konohamaru begitu kaget, karena Mitsuki langsung menggunakan Sage modenya. Mitsuki mengatakan, "Hanya itu yang bisa kau katakan, dasar pengkhianat yang tidak tahu terima kasih." Lalu Ibiki kemudian mencoba untuk melerai, "Hentikan Mitsuki." Ternyata Mitsuki sengaja memojokkan Boruto untuk membantu Boruto. Terlihat diam-diam ular Mitsuki memasukkan kode khusus untuk membuka borgol Boruto, dan juga Mitsuki berbisik kepada Boruto sambil mengatakan, "Alat-alat milikmu ada di ruangan keamanan, tepatnya di bagian barat dari bangunan ini, 2 shinobi menjaga ruangan itu." Konohamaru pun mengatakan, "Sialan, sudah kubilangkan." Akhirnya Boruto berhasil lepas dari segel borgol yang dibuat oleh Amado, yang membuat Boruto tidak bisa membuat jutsu apapun. Dengan terlepasnya borgol tersebut, Boruto bisa menggunakan segel tangan. Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin no Jutsu untuk berpindah ke tempat pedangnya berada, karena dia sudah menanamkan segel Hiraishin di pedangnya itu. Boruto mengatakan kepada semua orang yang ada di sana sebelum berteleport, "Biar aku katakan kepada kalian, aku tidak menganggap kalian sebagai musuh, aku akan memberikan informasi sesuai kebutuhan, menurut penilaianku, itu terserah kalian bagaimana cara menanganinya." Konohamaru kaget karena ternyata borgol penyegel Boruto sudah lepas, bagaimana mungkin borgol penyegelnya bisa lepas, kata Konohamaru. Dan saat itu Boruto langsung tiba-tiba terbang berteleport dengan menggunakan Hiraishin no Jutsu. Ibiki yang kaget mengatakan, "Bukankah kau bilang hentakan yang kuat tidak akan berpengaruh sama sekali? Jangan main-main Amado, sampah macam apa yang telah kau buat." Konohamaru berpikir, jangan-jangan Mitsuki membukanya. Tidak mungkin, 4 digit kode itu yang tahu hanya aku, Ibiki, dan juga Hokage ke-8. Dari awal Mitsuki tidak ada niatan untuk membantu Boruto. Ternyata diperlihatkan jika sebenarnya Shikamaru sudah memberikan kode tersebut kepada Mitsuki. Sebelum meminta Mitsuki untuk masuk ke ruang interogasi, sehingga Mitsuki saat itu berpura-pura menyerang Boruto, padahal sebenarnya dia membantu Boruto untuk membuka borgolnya. Boruto menggunakan Hiraishin-nya pun akhirnya sampai di tempat pedangnya berada. Di sini Boruto mengambil pedang dan jubahnya. Penjaga yang ada di sana langsung kaget melihat Boruto yang saat itu tiba-tiba ada di depan mereka. Boruto hanya mengatakan, "Tenang saja, ini bukan salah kalian." Boruto kembali berteleport dan pergi menjauh. Mitsuki pun hanya mengatakan, "Maaf Konohamaru Sensei, aku jadi sedikit bingung." Konohamaru hanya mengatakan, "Apa boleh buat, yang memintamu datang adalah Hokage ke-8, jangan terlalu khawatir." Koharu pun mengatakan kepada Hokage, "Blunder besar, dan kalian telah menyia-nyiakan kesempatan untuk membunuhnya jadi hilang begitu saja." Shikamaru pun hanya mengatakan kepada Koharu dan juga Homura, 2 tetua yang tidak tahu diri dan sudah tua banget itu. "Aku mohon maaf, kami akan mencarinya." Koharu hanya mengatakan, "Tetua pasti marah besar, waspadalah Shikamaru, masalah ini akan menyebabkan suatu konsekuensi yang besar." Tiba-tiba di tempat kantor Konohamaru, terdengar suara yang mengatakan, "Kubilang minggir kalian semua, aku hanya ingin berbicara." Shikamaru pun berkata, "Diamlah dan biarkan mereka masuk." Ternyata Sarada dan Sumire datang. Sarada pun bertanya, "Tuan Hokage, apa yang terjadi dengan interogasi Boruto?" Di sini Shikamaru hanya menjawab, dia melarikan diri, dan saat itu tiba-tiba ada komunikasi dari Sunagakure. Tim komunikasi Konoha pun mengatakan, "Tuan Hokage, ada pesan darurat dari Tuan Kankuro dari Sunagakure." Shikamaru mengatakan, "Di sini Hokage, hubungkan langsung dengan teleponnya." Kankuro pun mulai berbicara, "Sudah lama sekali ya Shikamaru, maaf mengganggu tiba-tiba." Shikamaru mengatakan, "Ada apa Kankuro?" Kankuro pun mengatakan,
ada yang menyerang Gaara dan putra angkatnya, Shinki. Shikamaru kaget mendengar hal itu. Kankuro melanjutkan dan mengatakan, untung saja mereka berdua nampaknya masih hidup, tapi kondisi Shinki, dia berubah menjadi pohon. Aku akan jelaskan secara detail nanti. Maaf permintaan ini secara kasar, tapi mohon berikan kami bantuan Tuan Hokage. Panel beralih ke tempat markas para Ego Jubi. Di sini terlihat juga ternyata Shinki sudah berubah menjadi pohon, dan membuat dia menjadi Togedama, dan Togedama itu pun akhirnya sudah muncul menjadi Ego Shinju yang baru, yang mengambil model tubuh dari Shinki. Ego Shinju itu pun kemudian disapa oleh Jura, kau sudah bangun, bagaimana keadaanmu, Ryu? Ternyata Ego Shinju yang berasal dari tubuh Shinki itu bernama Ryu. Ryu resmi akhirnya menjadi member baru dari Ego Shinju. Sepertinya ketika Jura dan Hidari menyerang Konoha, Matsuri, dan Mamushi menyerang Sunagakure, dan mereka berhasil mengalahkan Gaara dan juga Shinki, sepertinya mereka berhasil mengubah Shinki menjadi pohon, dan akhirnya muncul Togedama. Togedama yang sudah ditanam di sebuah kubus milik mereka akhirnya berubah menjadi Ego Shinju baru, bernama Ryu. Itulah bahasan tentang Boruto Manga Chapter 14 To Blue Vortex. Sekian ulasan dari Lord Itachi. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan bagikan ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam shinobi.